Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang konsep, prakonsepsi, miskonsepsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Nah, kita awali dulu dengan mengenal apa itu konsep. Mungkin sebenarnya kalian sudah sering mendengar ya, atau membaca ya kata konsep. Tapi sebagian dari kalian mungkin masih bingung atau tidak benar-benar paham apa itu konsep. Jadi kalau boleh disimpulkan, kurang lebih itu konsep yaitu kumpulan stimulus, entah itu fakta, benda, atau peristiwa yang memiliki ciri sama. Nah, bisa Anda lihat di slide, ini ada manusia dan juga ini ada kera. Nah, konsep manusia adalah misal berkaki dua, berjalan tegak, memiliki bulu, kemudian mata sejajar. Nah, itu konsep manusia. Nah, konsep-konsep tadi itu berbeda dengan konsep lainnya. Sekalipun ada yang mirip, misal kera ini. Kera berdiri tegak, memiliki bulu, kemudian matanya itu tegak ya wajahnya. Tetapi ada ciri lain yang membedakan antara manusia dan kera. Ya, misal kera memiliki bulu yang panjang ya, yang relatif panjang. Kemudian volume otak kera itu lebih kecil dibanding manusia, sehingga konsep manusia dan konsep kera itu berbeda. Nah, itu yang menjadikan itu berbeda. Kalau Anda menemui manusia, ya, orang Indonesia misalnya, kemudian orang Amerika, orang Afrika, orang Cina, atau orang Selandia Baru misalnya, dia memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang disebutkan tadi tentang konsep manusia. Oh, berarti semua itu adalah manusia ya. Tetapi ketika Anda menemukan misalnya tadi ada kera, gorila, atau simpanse misalnya, iya ada beberapa ciri yang sama tetapi ada beberapa yang tidak sama, jadi tidak bisa dikategorikan di mereka itu konsep manusia. Nah, itulah konsep, jadi kurang lebih itu. Nah, konsep ini ada 5 unsur ya untuk menjadikan sebuah konsep. Nah, ini kita contohkan di sini burung ya, konsep burung. Konsep burung. Pertama, unsur yang pertama, konsep itu pasti memiliki nama. Ini namanya adalah burung. Kemudian batasan atau definisi atau pengertian. Batasannya apa? Dikatakan burung itu apa? Nah, ini batasannya salah satunya hewan yang ditutupi oleh bulu. Nih. Ini burung. Kemudian atribut ciri khasnya memiliki bulu. Contohnya banyak sekali, tapi ini bisa dicontohkan satu, ayam karena memiliki bulu. Kemudian nilai urut-urutan, atau ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau di sini dari estetika keindahan, burung jantan biasanya lebih indah daripada burung betina. Ini adalah konsep burung ya. Di sini saya ilustrasikan, di sini ada, berarti yang diilustrasi ini juga burung karena dia memiliki bulu. Kemudian burung jantan, yang ini yang jantan ya, ini lebih berwarna-warni, lebih indah daripada betina. Nah, ini unsur dari konsep ada 5 ini. Semua konsep ini ada 5 unsur ini. Nah, selanjutnya kita memahami konsep atau menguasai sebuah konsep itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita.
Saya beri contoh mudah ya. Ketika Anda tidak memahami konsep air yang bisa diminum dan air yang tidak bisa diminum, misal air mentah tidak bisa diminum, air yang matang bisa diminum. Nah, itu kan penting sekali bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kalau Anda tidak tahu itu, berarti Anda bisa minum air di sungai atau air di keran tanpa dimasak lebih dulu, karena Anda tidak paham konsep bahwa air itu harus dimasak dulu ya supaya bisa dikonsumsi oleh kita, oleh manusia. Ini juga di sini ilustrasinya ada, Anda memahami perbedaan konsep minyak dan air, sehingga Anda kan tidak akan mungkin kan meminum minyak kan itu. Jadi karena Anda tahu konsep air dan konsep minyak, Anda bisa membedakan, ini masuk minyak, ini masuk air. Air pun air yang bisa diminum dan konsep air yang tidak bisa diminum. Nah, itu makanya Anda masih bisa bertahan hidup ya sampai sekarang. Jadi orang yang tidak menguasai konsep tertentu ya, dalam hal ini misal tadi dicontohkan tidak memahami konsep air dan minyak, tidak memahami konsep air yang bisa diminum dan konsep air yang tidak bisa diminum, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Untuk minum saja bingung. Kemudian yang kedua, mungkin dia akan mendapatkan celaka ya, karena tidak tahu bedanya air yang bisa diminum dan tidak bisa diminum. Sebaliknya, kalau menguasai konsep dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi hidup. Contoh, yang menguasai biologi molekuler atau menguasai konsep virus dengan sangat baik, maka bisa membuat vaksin. Misalnya sekarang membuat vaksin COVID-19, itu kan orang-orang, para ilmuwan yang menguasai konsep virus, menguasai konsep biologi molekuler, menguasai konsep pembuatan vaksin dengan baik. Nah, itulah pentingnya memahami konsep. Contoh ilustrasi tidak memahami konsep eskalator. Nah, ini apa yang terjadi seperti berikut. Nah, itu sederhana saja kalau tidak memahami bahwa eskalator adalah tangga yang bisa bergerak sendiri ke atas, maka akan kesulitan ya. Ini contohnya. Jadi penting sekali kita memahami, menguasai konsep-konsep tertentu. Sekarang apa itu prakonsepsi dan miskonsepsi? Prakonsepsi itu adalah konsep sebelum atau pemahaman sebelum diajari konsep atau pemahaman yang benar. Nah, biasanya prakonsepsi itu pada anak kecil ya, kebanyakan, karena memang anak kecil kan belum banyak diajari konsep ya, belum banyak belajar. Tetapi pun prakonsepsi pada orang dewasa juga ada ya. Orang-orang yang awam di bidang tertentu ya mesti memiliki prakonsepsi di bidang tersebut. Misal kita awam di bidang tadi biologi molekuler ya, berarti kita memiliki prakonsepsi tentang biologi molekuler, pemahaman-pemahaman yang menurut kita mungkin seperti itu, tapi belum tentu itu konsep yang benar ya. Itu namanya prakonsepsi. Jadi prakonsepsi adalah pemahaman awal dari manusia sebelum diajari konsep yang sebenarnya, konsep yang sesungguhnya yang benar. Konsep yang benar itu yang apa sih? Konsep yang disepakati oleh para ilmuwan. Nah, prakonsepsi ini akan hilang ketika kita sudah diajarkan konsep yang baru ya, konsep yang benar yang sesuai dengan ilmuwan. Biasanya diajarkan oleh guru di sekolahan atau orang dewasa. Nah, tetapi prakonsepsi yang sudah diajarkan konsep yang benar tetapi masih melekat di diri kita, itu berubah menjadi miskonsepsi. Ya, ini jadi miskonsepsi adalah pemahaman yang salah tentang konsep tertentu. Misal tadi bahwa prakonsepsinya semua air bisa diminum, itu prakonsepsi ya. Masih anak kecil mungkin berpikir seperti itu prakonsepsinya. Kemudian setelah
diajarkan orang tua atau guru bahwa oh air itu yang bisa diminum hanya yang sudah dimasak atau sudah disterilkan dari bakteri-bakteri dan unsur-unsur berbahaya. Tetapi pemahamannya bahwa oh semua air bisa diminum tidak hilang, nah itu berubah menjadi miskonsepsi. Kan salah, bahwa pemahaman atau konsep bahwa semua air bisa diminum itu salah. Itu jadi pemahaman yang salah, itu namanya miskonsepsi. Contoh di sini saya ilustrasikan adalah teh ya, teh yang baru dituang ya, masih ada asapnya, ini masih panas. Prakonsepsi anak-anak ini sebagian besar anak ya, mungkin Anda juga coba diingat-ingat lagi ya, flashback ke zaman dahulu. Anak-anak itu biasanya memiliki konsep atau memiliki pemahaman bahwa air yang berada di atas di sini itu lebih panas dibanding yang di bawah. Ya, ini sebenarnya kan konsep yang salah ya. Ini pemahaman awal anak pasti seperti itu. Karena apa? Mungkin karena dikira yang atas ini kan yang ini yang keluar asapnya, sedangkan yang bawah tidak. Itu jadi anak-anak berpikir bahwa yang atas itu lebih panas dibanding yang di bawah. Itu padahal tidak. Itu prakonsepsi. Setelah nanti diajarkan bahwa oh tidak, kalau memang panas ya atas bawah panas, kalau memang dingin atas bawah dingin. Kemudian masuk konsep itu dan oh menjadi pemahaman yang baru, maka dia prakonsepsi berubah menjadi konsep yang benar. Tetapi kalau masih tetap berpikir tidak, itu yang di atas itu saya percaya bahwa di atas itu lebih panas dibanding yang di bawah, itu berarti prakonsepsinya berubah jadi miskonsepsi. Nah, ini contoh prakonsepsi yang kemungkinan banyak sekali dialami oleh anak-anak ya. Anda juga mungkin ya, coba renungkan lagi kembali ke masa lalu. Nah, ini ada beberapa alasan, salah satunya itu faktor bahasa. Contoh prakonsepsi kita, karena di bahasa Jawa itu otot itu ini ya, ini jadi Anda lihat ya, urat-urat ini di dalam bahasa Jawa kan ini disebut otot. Nah, terus Anda memiliki prakonsepsi pemahaman bahwa oh otot itu yang ini, yang urat-urat penjalar ini namanya otot, ini kan. Kalau dalam bahasa Jawa memang urat itu disebut otot ya, tapi itu konsep yang salah. Konsep yang benar yaitu otot ya ini daging kita, semua daging kita itu hanya otot, bukan uratnya saja yang warna hijau-hijau atau biru-biru, itu bukan. Itu pemahaman yang salah. Jadi daging itu otot. Ada dua di sini, ada tulang, ada daging. Kalau Anda ini ya, misal itu Idul Adha atau di pasar pemotongan hewan, di situ kan ada daging, tulang, lemak. Nah, itu daging itu otot. Selain otot itu ada lemak dan tulang. Jadi bukan urat-urat ini otot. Coba kalau Anda sampai sekarang detik ini masih berpikir bahwa otot itu yang urat-urat ini, berarti Anda prakonsepsinya menjadi miskonsepsi atau salah paham. Oke, nah contoh yang kedua, kalau dalam bahasa Jawa ya, hati itu kan ini kan yang dimaksudkan. Maksudnya Anda pasti menyentuh dada kan, itu hatimu, hatiku kan, mesti yang disentuh dada. Nah, itu konsep prakonsepsi yang salah ya, miskonsepsi ya, atau konsep pemahaman yang salah. Hati itu kalau aslinya kan di sini, di bawah dada ini ya, hati ini, liver dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ini tuh jantung. Kalau Anda masih berpikir bahwa hati itu berada di dada, berarti Anda mengalami salah paham atau miskonsepsi ya. Karena berbeda letaknya ya. Ini jantung, ini hati. Nah, itu dua contoh prakonsepsi yang menjadi miskonsepsi mungkin bagi sebagian dari kalian. Nah, tadi jadi sudah paham kan, miskonsepsi adalah kesalahpahaman yang dialami oleh kita dan memahami konsep. Dan konsep itu tidak sama dengan konsep yang disepakati oleh para ilmuwan.
Sekarang ada beberapa fakta menarik nih tentang miskonsepsi. Ini saya kutip dari Berg 91 dan Osborne and Freiberg 85. 1. Miskonsepsi atau kesalahpahaman itu sulit sekali diperbaiki. Contohnya tadi ya, Anda sudah kadung terlanjur memahami bahwa urat-urat nadi itu adalah otot. Ya sampai sekarang masih meyakini itu kan. Itu memang sulit diperbaiki walaupun sudah dibenarkan bahwa itu bukan otot, itu tuh urat. Kalau otot ya daging. Tetapi Anda kurang bisa menerima bahwa otot itu daging sampai sekarang kan, udah usianya berapa tahun, 18, 19 atau 20 bahkan. Kedua, ceramah yang bagus tidak dapat memperbaiki miskonsepsi. Nah, itu memang kalau kita sudah miskonsepsi kemudian dibenarkan dengan cara ceramah, sebagus apapun itu tidak bisa untuk mengubah miskonsepsi gitu. Jadi memang seperti itu. 3. Semua mengalami. Jadi miskonsepsi atau salah paham itu tidak hanya dialami itu hanya siswa atau mahasiswa yang kurang cerdas. Tidak. Mahasiswa yang kurang cerdas, yang cerdas pun, guru bahkan dosen pun mengalami miskonsepsi ya. Walaupun berbeda-beda konsep yang dimiskonsepsikan atau yang disalahpahami, tapi semua mengalami itu. Kemudian guru umumnya tidak mengetahui miskonsepsi siswa dan tidak menyesuaikan kegiatan belajar mengajar. Jadi, nah ini Anda nanti akan menjadi guru sekolah dasar. Dari hasil penelitian ternyata guru-guru itu, termasuk guru sekolah dasar itu banyak yang tidak paham bahwa siswanya itu mengalami miskonsepsi atau salah paham terhadap konsep ini, konsep itu ya. Konsep IPA kan banyak sekali. Itu umumnya tidak tahu dan tidak tahu ya akhirnya mengajarnya ala kadarnya, tidak menyesuaikan bahwa ini siswa salah paham tentang ini, harusnya diajarkan dengan cara seperti ini supaya dia paham dulu atau mengikuti pemahaman dia. Nah, itu. Nah, jadi terus bagaimana ini kalau ternyata banyak miskonsepsi itu kan berbahaya sekali kan bagi siswa di masa kini maupun nanti apalagi di masa depan kan. Itu tadi. Ada beberapa cara untuk mengobati atau memperbaiki miskonsepsi, memperbaiki kesalahpahaman. Ini saya contohkan satu saja, yaitu namanya model perubahan konseptual atau disingkat CCM, Conceptual Change Model. Nah, ini singkatnya ada 4 tahapan nih, harus diingat-ingat ya, dipahami dan ingat-ingat. Tahapan prediksi, tahapan ide, tahapan buktikan, dan tahapan aplikasi. Ini kalau disingkat, dibuat jembatan mnemonik ya, disingkat itu namanya prediksi, edukasi. Prediksi, ide disingkat jadi I, buktikan jadi bu, aplikasinya jadi kasih, jadi prediksi, edukasi. Nah, apa penjelasannya? Prediksi itu, jadi kalau nanti sebagai guru SD mau mengobati atau memperbaiki miskonsepsi siswa SD harus melakukan 4 tahapan itu. Nah, ini penjelasannya. 1. Tahapan prediksi. Maka guru harus mempersiapkan percobaan atau eksperimen. Dan dalam tahap prediksi itu siswa diajak untuk menebak percobaan. Ini nanti akan jadi seperti apa ya? Nah, itu contohnya. Atau ini nanti apa yang akan terjadi? Itu. Kemudian tahapan ide. Setelah tadi diminta menebak percobaan yang akan hasil dari percobaan, kemudian dikumpulkan semua tebakan-tebakan dan alasannya. Itu nanti akan terjadi seperti ini Pak, itu akan terjadi seperti itu Pak, alasannya karena seperti ini. Nah, itu setiap siswa memiliki alasan masing-masing ya, atau memiliki mungkin berbeda-beda prediksinya, bisa sama bisa berbeda ya, ataupun sama prediksinya tetapi alasannya berbeda. Itu harus dikumpulkan dan ditulis semua ya. Itu sampaikan juga ke siswa semua bahwa ini dari Tony memiliki prediksi ini, alasan ini, Bunga memiliki prediksi ini, alasan ini. Oke, tahapan yang ketiga itu buktikan. Buktikannya bagaimana? Ya tadi, percobaan tadi itu dilakukan, kemudian dibuktikan apa yang terjadi dan memang yang terjadi seperti apa, ya itu buktikan namanya. Atau kalau tidak melakukan percobaan ya buktikan dengan sumber yang valid ya, jangan sumber dari
grup WhatsApp misalnya atau dari Facebook, ya itu kan tidak valid, tidak diragukan kebenarannya, itu artinya ya valid ya itu. Tapi yang paling valid sekali ya dibuktikan sendiri dengan dipraktekkan bahwa oh ini loh buktinya, ternyata kalau mobil-mobilan didorong dia akan maju ke depan misal, itu namanya buktikan. Setelah buktikan aplikasi, jadi setelah terbukti tadi oh ternyata seperti itu, maka dimanfaatkan konsepnya. Oh ternyata setelah tahu konsepnya ini yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, maka saya akan memanfaatkannya untuk apa itu. Jadi harus ada dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan nanti bisa kurang kuat ya untuk mengubah miskonsepsi pada siswa. Saya contoh. Nah ini semua ikut ya, ikut CCM atau conceptual change model yang akan saya contohkan ini. Temanya ini saya mengambil prinsip Bernoulli, yaitu tekanan udara diam versus tekanan udara bergerak, tapi tidak akan saya bocorkan. Intinya tentang tekanan udara yang diam dan tekanan udara yang bergerak. Nah, tapi saya juga akan jelaskan dulu, jangan-jangan dari Anda ada yang tidak paham konsep tekanan, konsep diam, dan konsep bergerak. Tekanan yaitu daya dorong ya, daya dorong. Diam yaitu berada di posisi yang sama. Kalau bergerak adalah berada di posisi yang berbeda dalam waktu tertentu. Udara, konsep udara sudah tahu ya, jadi zat-zat memiliki partikel yang kecil sekali, kemudian dia sangat mudah bergerak ke berbagai tempat dan mengikuti bentuk dari wadahnya. Oke. Contoh udara ya, coba hembuskan angin, tiup angin, hembuskan udara dari mulut Anda ke tangan Anda. Nah, itu udara. Kalau udara yang bergerak itu namanya angin ya. Oke, tahap pertama, prediksi. Saya akan melakukan percobaan, Anda juga akan melakukan percobaan. Ambil kertas apa saja ya, seperti ini ada di gambar ilustrasi. Taruh di seperti itu ya, di depan mulut Anda. Ditegakkan kertasnya, kemudian pangkalnya dipegang dengan dua tangan Anda. Kemudian nanti Anda meniupkan udara ke depan kertas seperti di gambar. Oke, tahap ide. Nah, kira-kira akan terjadi apa pada kertas itu? Apakah kertas akan bergerak ke bawah atau ke atas atau diam? Itu ide. Nah, mungkin salah satu dari kalian ada yang mengatakan apa kertas akan ke bawah ya, karena kan terdorong oleh angin ya, oleh udara yang bergerak. Nah, Pak, ini Pak, udara yang bergerak tekanannya lebih tinggi, lebih besar dibanding udara yang diam. Kenapa? Alasannya ya, alasannya ya nyatanya kan kalau angin topan itu kan bergerak kan, itu bisa menghancurkan rumah. Tapi kalau tidak ada angin topan atau udaranya diam, itu kan rumah tidak bisa hancur. Jangankan rumah, kertas saja tidak hancur, atau hal-hal yang lebih lunak saja tidak hancur. Nah, itu konsep Anda, ide ya, salah satu ide yang mungkin terjaring dari siswa ya, dari Anda ini. Nah, tahap 3, buktikan. Ya sudah, Anda buktikan ini sekarang. Anda ambil kertas, kemudian lakukan seperti yang ada di gambar. Nih. Nah, V ini kecepatan ya, P ini tekanan. Nah, yang Anda yang dari percobaan ini kan ingin tahu, ini kan nanti dihembus nggak? Ini dihembus. Ini udara kan dihembus sini kan. Kalau udara dihembus ini kan artinya udara yang di sebelah sini lebih cepat atau bergerak dibanding yang di sini, ya kan? Nah, kalau dia lebih cepat udaranya,
apakah tekanannya lebih besar atau lebih rendah. Nah, kita buktikan seperti itu. Pegang salah satu ujung kertas, tiup permukaan kertas itu, apa yang terjadi? Nah, udara mana yang bergerak? Di atas atau di bawah kertas? Tekanannya lebih tinggi mana? Di atas atau di bawah? Kalau tadi kan ada yang punya ide, ya tekanan yang udara yang bergerak itu lebih tinggi lah. Berarti harusnya tekanan di sini lebih besar dibanding yang di sini. Kalau ada tekanan di sini lebih besar dibanding di bawah, maka harusnya dia turun ke bawah. Kertasnya kan dia tekan lebih besar. Coba Anda main tekan-tekanan. Kalau di atas lebih tinggi, ya kan harusnya kertas ke bawah kan. Nah, sekarang saya akan buktikan ini dengan demonstrasi. Anda pun lakukan demonstrasi ya tadi. If you take and blow air across the top of a piece of paper, it's an increase in the velocity of the air, resulting in a decrease in pressure. So the pressure above the piece of paper will be less than the pressure below it. As a result, we'll have lift from below. It'll lift the paper up. We'll try it again here. Now, all the students can try right at their desk, okay? Nah, dari percobaan ini kan kertas naik ke atas, jadi tekanan yang udara di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Tuh, berarti tadi ada yang memprediksi tadi, udara yang bergerak itu tekanannya lebih tinggi daripada udara yang diam. Itu adalah miskonsepsi ya, pemahaman yang salah, karena ternyata udara yang bergerak tekanannya itu lebih rendah dibanding udara yang diam. Nah, sekarang tahap terakhir, aplikasi. Tadi kan Anda sudah tahu ya bahwa udara yang bergerak atau angin itu tekanannya lebih rendah dibanding udara yang diam. Nah, sekarang aplikasinya apa sih? Ini ada dua saya contohkan, yaitu tentang pintu itu kadang tertutup sendiri ya kalau membuka seperti ini di ilustrasi ini. Jadi kadang kalau pintu yang dibuka ini, kemudian kalau ada udara dari luar, wush, ini kan angin, maksudnya udara yang bergerak kan, angin yang dari luar di sini bergerak-gerak. Ini kan pintunya kan tertutup. Kenapa tertutup? Ya tadi ya, kalau Anda masih memiliki pemahaman bahwa angin itu tekanannya lebih besar dibanding udara yang diam. Ya kalau tekanannya lebih besar kan harusnya dia masuk ke sini kan, wush. Pintunya kan berarti tidak tertutup ke sini, tapi kan jeblak ke sini ke tembok kan. Tetapi kan salah, itu pemahaman yang salah. Yang benar, kalau udara yang di luar ini bergerak-gerak, maka tekanannya lebih rendah. Udara yang di dalam ruangan yang tekanannya lebih tinggi. Kalau tekanannya lebih tinggi, maka dia akan mendorong pintu untuk menutup. Jebret. Nah, ini. Tuh, jadi kalau ada udara di luar, pintu kadang menutup sendiri, yaitu jangan takut, itu bukan karena setan, tapi itu memang sesuai prinsip Bernoulli. Kemudian yang kedua, penyemprot Baygon atau penyemprot obat nyamuk ya. Ini kan Anda harus dorong ini kan, dorong ini, pompa ini, dorong. Nah, udara yang di sini karena terdorong ini kan bergerak. Karena bergerak tekanannya rendah. Udara yang ada di ini yang isi Baygon ini diam, maka tekanannya tinggi. Karena tekanannya tinggi, maka airnya naik, spraynya tertekan. Tekanan ke atas lebih tinggi daripada tekanan yang di bawah ini, di atas ya. Tekanan di bawah lebih tinggi dibanding tekanan yang di atas. Maaf, ini akhirnya kan air yang di bawah ke atas, tertekan ke atas dan keluar ini, menyemprotkan di sini. Wush. Nah, ini aplikasinya. Nah, sekarang berarti Anda sudah belajar prinsip Bernoulli ya ini. Prinsip Bernoulli itu berbunyi, kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida menjadi rendah. Fluida itu apa sih? Fluida adalah zat yang mengalir ya, bisa udara, bisa air juga bisa. Jadi semakin air kecepatannya tinggi, maka tekanannya semakin rendah. Semakin udara kecepatannya tinggi, maka tekanannya semakin rendah. Oke, itu sudah kita sudah melakukan tadi ya, CCM, yaitu prediksi bukasi. Prediksi, buktikan,
Prediksi, ide, buktikan, dan aplikasi. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi terakhir, yaitu beberapa contoh-contoh miskonsepsi yang ada di materi sekolah dasar. Mungkin juga ini calon bapak ibu guru SD ini juga ternyata masih miskonsepsi. Kita buktikan saja ya. Saya mengambil hanya beberapa saja. Oke. Miskonsepsi 1. Pemahaman yang salah adalah kalau Anda berpikir bahwa ciri makhluk hidup adalah makan. Sebenarnya itu bukan pemahaman yang benar ya, atau itu miskonsepsi, pemahaman yang salah. Kalau Anda mengatakan ciri makhluk hidup itu makan, nah terus ini apa? Kita lihat di sini. Tumbuhan, ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Tumbuhan makan tidak? Tumbuhan tidak makan. Lupa, tapi kan tumbuhan mengambil air dan zat-zat mineral dari tanah, itu kan berarti makan. Itu bukan makan ya, walaupun itu menyerap zat-zat mineral dari tanah. Coba kita harus paham dulu konsep makanan dulu ya. Ini saya contohkan di sini, ada gambar makanan enak-enak ya. Makanan itu apa konsepnya? Konsep makanan harus benar dulu. Makanan adalah sesuatu yang menghasilkan yang menyediakan energi bagi makhluk. Nah, itu. Sedangkan mineral itu tidak menyediakan energi bagi tumbuhan. Tumbuhan menyerap mineral, kemudian tumbuhan itu membuat makanan sendiri. Ya, itu. Jadi berbeda dengan manusia yang memakan ayam atau memakan pisang atau memakan daun-daunan, itu memang di dalam daging ayam, di dalam pisang, buah pisang, di dalam daun-daun bayam misalnya, itu sudah ada energinya, yaitu manusia tinggal mengkonsumsinya saja. Tapi kan harus dimasak. Dimasak itu bukan untuk membuat yang tadinya bayam itu tidak ada energi menjadi ada energi, bukan, tetapi untuk memudahkan pencernaan manusia. Jadi konsep memasak yang dilakukan manusia dengan konsep fotosintesis ya, atau memasak, kalau anak kecil kan mengatakan memasak, yang dilakukan tumbuhan itu berbeda. Kalau memasak yang dilakukan manusia itu adalah untuk memudahkan makanan itu dicerna oleh manusia. Sedangkan konsep memasak di tumbuhan itu ya memang mengubah yang awalnya tadi air, mineral itu tidak memiliki energi, kemudian diubah menjadi bentuk yang memiliki energi, yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda mengatakan makhluk hidup itu harus makan, tidak, tumbuhan itu tidak makan. Tumbuhan itu mengambil zat-zat, unsur-unsur, kemudian dia membuat makanannya sendiri. Ya, dia membuat makanan sendiri, dia tidak makan berarti ya konsepnya. Oke, jadi yang benar apa? Makhluk hidup memerlukan makanan, bukan makan. Ya, kalau makan itu makanannya udah jadi ya. Kalau tumbuhan kan tidak, dia belum jadi, tapi dia membuat makanannya sendiri. Oke, itu miskonsepsi 1. Apakah Anda mengalaminya? Ya, ini berarti ini saya mencoba untuk mengubah kesalahpahaman Anda. 2. Miskonsepsi kedua, tumbuhan bernapas menyerap karbon dioksida. Jadi kalau Anda berpikir tumbuhan kan menyerap karbon dioksida, bernapasnya terbalik dengan kita, manusia dan hewan yang menyerap oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Itu sebenarnya kesalahpahaman ya, atau miskonsepsi. Tumbuhan itu memang menyerap karbon dioksida tapi untuk fotosintesis, bukan bernafas. Jadi berbeda ya, walaupun iya benar itu menyerap, tetapi itu bukan bernapas, dia menyerap untuk fotosintesis. Ya, itu adalah kesalahpahaman jika Anda berpikir bahwa tumbuhan itu bernapas dan menyerapnya karbon dioksida dan mengeluarkannya oksigen. Kebalikan dari manusia atau hewan, itu miskonsepsi. Yang ketiga, tulang daun monokotil sejajar. Tulang daun dikotil itu menyirip atau menjari tulang daunnya ya. Nah, coba, padahal ini saya contohkan dua ya. Ini yang pertama daun pisang, yang kedua ini daun lontar atau siwalan. Daun pisang ini apa bentuknya? Ini menyirip ya tulang daunnya, ini lihat. Ini kan seperti sirip. Ini set. Ini kan seperti sirip. Padahal ini monokotil loh. Nah, ini menjari ini.
Ini seperti jari, seret, tapi jari dengan jarinya yang panjang, banyak sekali ini. Nah, berarti salah dong ya. Memang itu salah, pemahaman yang salah kalau Anda mengatakan monokotil sejajar, dikotil menyirip dan menjari. Padahal tidak. Padahal ini dibuktikan bahwa ini monokotil, pisang dan juga lontar ini ada yang menyirip, ada yang menjari tulang daunnya. Nah, konsep yang benar yaitu urat daun ya, bukan tulang daun. Ingat, beda urat daun dengan tulang daun. Kalau urat daun dikotil itu seperti jala, ini contohnya. Ini contohnya, maaf. Seperti jala ya, seperti apa sih namanya, bulu darah lah ini. Ini dikotil itu seperti ini ya, seperti jala, jaring ini kan, jaring seperti ini kan, jaring. Nah, ini udah tahu dikotil semua seperti ini. Kalau yang monokotil itu sejajar. Nah, ini juga sejajar ya, walaupun tulang daunnya menyirip pisang, tapi dia sejajar urat daunnya, tidak seperti jala-jala. Ini juga siwalan, walaupun dia tulang daunnya menjari, tetapi dia urat daunnya sejajar juga, jadi ya, masuk dalam monokotil. Nah, itu jadi kesalahan bahwa tulang daun monokotil sejajar, tulang daun dikotil menyirip dan menjari, itu salah. Yang benar adalah urat daun dikotil seperti jala, urat daun monokotil seperti sejajar. Miskonsepsi selanjutnya, fotosintesis hanya terjadi pada siang hari dengan bantuan cahaya matahari. Itu salah. Faktanya, cahaya apapun asal gelombangnya cocok, intensitas lama penyinarannya cocok, maka bisa untuk fotosintesis. Makanya tumbuhan-tumbuhan yang indoor, yang di dalam ruangan, yang itu kan tidak terkena matahari secara langsung ya, ataupun kalau terkena matahari sedikit sekali, itu tetap bisa berfotosintesis. Atau benar-benar tidak terkena matahari sama sekali di dalam lab misalnya, juga tetap bisa berfotosintesis. Kalau di sini contoh yang di sini dengan bantuan cahaya lampu ya. Asal gelombangnya cocok, intensitasnya cocok, bisa cahaya apapun untuk fotosintesis. Selanjutnya ini adalah miskonsepsi atau salah paham yang berikutnya. Bentuk bulan itu berubah-ubah ya, karena ditutupi oleh bumi. Berubah itu maksudnya kadang bulan sabit, kemudian bulan separoh, bulan purnama itu kan berubah-ubah ya bentuknya ya. Itu karena ditutupi oleh bumi. Itu adalah pemahaman yang salah. Yang benar yaitu kenapa bentuk bulan berubah-ubah, itu karena pandangan gelap terangnya yang membuat terlihat berubah. Ini seperti yang di ilustrasi ini, lihat ya, ini yang putih yang dipegang oleh wanita ini kan contoh bulan ya. Kemudian kalau diputar-putar kan bulan juga berputar-putar ya, berotasi dan juga berevolusi mengitari bumi ya. Ketika mengitari bumi, coba Anda lihat itu tadi ini ya, yang ini, lihat Anda kan itu bagian yang putih ya, itu yang terlihat ya, itu kan bulan. Jadi kadang seperti sabit, kadang tidak terlihat sama sekali atau bulan mati, kadang separoh, dan kadang bulat penuh atau purnama. Nah, ini karena bukan karena ditutupi bumi, karena memang cahayanya saja yang membuat terlihatnya itu hanya sedikit, setengah, atau seluruhnya. Nah, itu tadi adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi pada anak SD, atau mungkin juga ternyata Anda masih memiliki miskonsepsi tersebut ya, yang tadi sudah dicontohkan. Sekarang kita tantangan, carilah miskonsepsi materi-materi berikut ini. Itu ada respirasi, cahaya, bunyi, listrik, magnet, gaya gravitasi, dan tata surya. Nah, kemudian sudah cari miskonsepsinya, kemudian beri konsep yang benar itu apa, konsep yang sesuai dengan ilmuwan ya. Dan Anda mendapatkan sumbernya dari mana, tuliskan
sumbernya ya. Semoga bisa dipahami ya, dan nanti Anda menjadi guru SD juga harus memperhatikan bahwa siswa mungkin mengalami miskonsepsi. Anda harus tahu, Anda harus bisa mendeteksinya, dan Anda harus bisa mengobatinya untuk memperbaikinya. Silakan Anda kerjakan tantangannya, semoga diberi kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.